Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Febrianti dengan NPM 20106311700039 dari kelas 3F Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final project atau ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data Jaringan Komputer. Adapun pembahasan yang akan hari ini saya bawa sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bapak Pembimbing. Yang pertama itu urutan kabel strike, cross, dan fungsi dari keduanya. Kemudian konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Selanjutnya instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Yang keempat jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Dan yang terakhir macam-macam sistem operasi jaringan. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai kabel strike dan cross, kemudian fungsi dari keduanya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai urutan dan juga fungsinya, kita perlu mengetahui dulu apa sih ini kabel strike. Jadi, kabel strike ini merupakan istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Bisa EIA atau TIA 568A atau EIA TIA 568B pada kedua ujung kabel. Jadi sederhananya ini urutan warna pada kedua ujung kabel ini sama. Pada kabel strike, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya. Kemudian pin 2 terhubung ke pin 2 di ujung lainnya dan seterusnya. Nah, berikut ini contoh urutan kabel strike dengan tipe TIA 568A. Jadi, apabila 568A ini diawali dengan warna putih hijau, kemudian selanjutnya hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Nah, apabila pin 1 ini berwarna putih hijau, maka pin 1 pada ujung lainnya akan dia hubungkan ke pin 1 juga dengan warna putih hijau. Kemudian di salah satu ujung dari pin 2 ini akan dihubungkan kembali dengan pin 2 yaitu berwarna hijau dan seterusnya dengan warna yang sama. Nah, kemudian di sini ada TIA atau EIA 568B. Jadi apabila 568B ini berawalan dengan warna putih oranye, dengan selanjutnya yaitu oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, selanjutnya juga akan dihubungkan juga dengan kabel 568B. Jadi warnanya juga sama. Pin 1 dihubungkan dengan pin 1, kemudian pin 2 dihubungkan dengan pin 2 dengan warna yang sama. Jadi ketika PC mengirim data pada pin 1 dan pin 2 lewat kabel strike ke switch menerima data pada pin 1 dan pin 2. Nah, karena pin 1 dan pin 2 ini di switch tidak akan digunakan untuk mengirim data sebagaimana halnya di pin 1 dan pin 2 pada PC, maka switch menggunakan pin 3 dan pin 6 untuk mengirimkan data ke PC karena PC menerima data pada pin 3 dan 6. Nah, karena saya sudah membahas dari yang tadi sudah dijelaskan, nanti kita akan membahas fungsi-fungsi warna-warna pada kabel ini. Kemudian, di sini ada fungsi dari kabel strike. Yang pertama, menghubungkan komputer ke port biasa di switch. Kemudian yang kedua, menghubungkan komputer ke port LAN modem kabel DSL. Menghubungkan port LAN router ke port LAN modem kabel DSL, menghubungkan port LAN router ke port uplink di switch, menghubungkan dua hub atau switch dengan salah satu hub atau switch menggunakan port uplink dan yang lainnya menggunakan port biasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kabel strike ini untuk menghubungkan device yang berbeda. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kabel crossover. Jadi sebelum memasuki urutannya apa aja dan fungsinya bagaimana, kita
mengetahui dulu bahwa definisi dari kabel crossover ini merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya, sesuai namanya yaitu cross atau menyilang yang berbeda. Disebut kabel cross karena ada persilangan pada susunan kabelnya. Kabel crossover menggunakan EIA atau TIA568A pada salah satu ujung kabelnya, dan EIA atau TIA 568B pada ujung kabel lainnya. Jadi apabila salah satu ujungnya bertipe A, maka salah satu ujung lainnya itu bertipe B. Tipenya itu berbeda. Kemudian urutan kabel crossover. Apabila awalnya kabel crossover ini bertipe A dengan warna putih oranye pada pin awalnya, maka kabel selanjutnya pada salah satu ujungnya itu bertipe B, jadi tipenya berbeda, menjadi warna putih hijau. Kemudian pin yang kedua ini warna oranye, maka pin yang keduanya di sini berwarna hijau. Jadi pin 1 dihubungkan ke pin 3, kemudian pin 2 dihubungkan ke pin 6 sesuai warnanya. Dan di sini dipasangnya menyilang, tidak seperti tadi pada kabel strike. Sesuai namanya yaitu crossover. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kabel cross. Jadi, fungsi dari kabel cross ini menghubungkan dua komputer secara langsung. Dan yang kedua, menghubungkan dua hub atau switch menggunakan port biasa di antara kedua hub atau switch. Yang ketiga, menghubungkan komputer ke port uplink switch. Yang keempat, menghubungkan port LAN router ke port biasa di hub atau switch. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas mengenai kabel strike dan cross, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap warna pada kabel UTP. Jadi kabel UTP atau STP ini bisa dikategorikan menjadi kabel strike atau kabel cross. Nah, dari warna-warna tersebut, oranye ini memiliki fungsi sebagai media pengiriman paket data. Kemudian putih oranye sebagai media pengirim paket data. Kemudian hijau dan putih hijau ini sebagai media pembawa paket data. Warna biru sebagai media untuk mengirimkan paket suara. Warna putih biru sebagai media pengiriman paket suara. Warna coklat berfungsi untuk menyalurkan tegangan DC. Warna putih coklat berfungsi untuk menyalurkan tegangan DC. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Di sini saya akan mempraktekannya menggunakan software Cisco. Tapi sebelum mempraktekannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu routing. Jadi routing IP adalah proses pengiriman paket data dari satu host dalam satu network ke network ke host dalam network yang lain melalui satu router, agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface routing yang lainnya sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis-jenis routing. Yang pertama static routing, kemudian default routing, dan yang ketiga ini dynamic routing. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan melalui Cisco Packet Tracer, yaitu konfigurasi routing dengan jenis static routing. Nah, di sini saya akan menyiapkan terlebih dahulu satu router. Saya di sini menggunakan PT router, kemudian dua switch. Di sini saya menggunakan PT switch. Dan untuk device-nya saya menggunakan 4 PC. Sini ada PC yang keempat, PC yang kelima, PC 6, PC 7. Nah, di sini saya menyebutnya PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4 ya.
sebelumnya saya sini akan merapikan terlebih dahulu. Oke, untuk menghubungkan seluruhnya, saya menggunakan kabel chopper strike. Di sini saya akan menghubungkan terlebih dahulu router 1 ke switch 2 melalui PS Ethernet 00. Kemudian di switch 2-nya PS Ethernet 01. Lalu untuk menghubungkan router 1 ke switch 3, saya menggunakan PS Ethernet 10, di switch 3-nya menggunakan PS Ethernet 01. Nah, masih menggunakan kabel yang sama, di sini saya akan menghubungkan switch ke PC. Yang pertama, saya menghubungkan switch 2 melalui PS Ethernet 11 ke PC 4 dan PS Ethernet 0. Lalu dari switch 2 menggunakan PS Ethernet 21 ke PC 5 di PS Ethernet 0. Kemudian saya menghubungkan juga switch 3 melalui PS Ethernet 11 ke PC 6 di PS Ethernet 0. Kemudian di sini switch 3 melalui PS Ethernet 21 di PC 7. Ethernet 0. Nah, bisa dilihat yang sebelah sini kabelnya masih berwarna merah, artinya belum tersambung. Kemudian untuk kabel yang terhubung dari switch ke PC ini, kita hanya perlu menunggu sampai berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, artinya sudah terhubung. Nah, apabila masih ada bagian yang berwarna kuning seperti ini, artinya belum terhubung. Kita tinggal tunggu sampai mereka berwarna hijau. Nah, sambil menunggu mereka berwarna hijau, saya akan menghubungkan router ke masing-masing switch. Nah, cara menghubungkannya yaitu kita buka router 1, kemudian klik config. Nah, di sini ada interface, kemudian di PS Ethernet 00, saya port statusnya dinyalakan, klik on, kemudian memasang IP configuration. Nah, IP address-nya saya di sini menggunakan 192.168.1.1. Kemudian di sini subnet mask-nya otomatis. Nah, saya juga akan mengatur pada PS Ethernet 10. Di sini kita klik on lagi. Kemudian IP configuration-nya juga diatur. Pada IP address-nya saya menggunakan IP address yang berbeda dari PS Ethernet 00. Di sini saya menggunakan 192.168.2.1. Nah, subnet mask-nya di sini otomatis. Karena di sini kita sudah menyeting PS Ethernet 00 dan PS Ethernet 01, bisa dilihat di sini karena sudah on, kabelnya berubah menjadi warna hijau, artinya sudah terhubung. Kemudian untuk menandakan IP address dari PS Ethernet 01 maupun 100 maupun 10, di sini saya akan menuliskannya 192.168.1.1 untuk mengetahui nantinya supaya pingnya lebih mudah, ataupun ketika nanti akan mengatur IP address pada PC-nya. Nah, di sini karena tadi kita sudah mengatur 192.168.2.1. Oke. Nah, di sini saya menggesernya untuk PS Ethernet 10, ini untuk PS Ethernet 01. Bisa dicek ya. Di router 1 kita lihat ini PS Ethernet 00, IP address-nya 192.168.1.1 sama. Kemudian untuk di PS Ethernet 10 kita lihat di sini sama ya, 192.168.2.1. Nah, karena di sini artinya sudah terhubung karena sudah dipasangkan IP address, maka di sini juga pada setiap PC-nya mulai dari PC pertama hingga PC keempat saya akan memasangkan juga IP address-nya dari switch ke PC 4. Oke. Pertama, saya klik PC 4, kemudian klik config. Lalu klik desktop.
Lalu saya di sini menyeting IP configuration. Nah, IP address-nya ini awalannya harus sesuai dengan yang telah dipasang pada Ethernet 00, karena di sini 192.168.1.1, maka akhirannya saja yang diubah. 1.2. Kemudian subnet masknya otomatis di sini default gateway-nya gunakan IP address Fast Ethernet 00, yaitu 192.168.1.1. DNS servernya juga ini saya hanya copy paste ya di DNS servernya dari default gateway. Nah, di sini sudah disetting IP address untuk IP configuration-nya. Kemudian untuk mengecek apakah IP configuration-nya sudah berubah, kita klik command prompt. Kemudian di sini tuliskan ipconfig. Nah, bisa dilihat ya di sini bahwa IP address telah berubah, subnet masknya juga, kemudian default gateway-nya sudah berubah. Kita close, kemudian lanjut ke PC5. Di PC5 juga sama, karena sesuai dengan switch 2, maka kita setting IP configuration-nya juga berawalan yang sama namun akhiran yang berbeda. 1.3. Karena tadi 1.2 sudah digunakan oleh PC4, maka kita menggunakan akhiran 3 untuk PC5-nya. Lalu subnet masknya otomatis, default gateway-nya kita gunakan IP address Fast Ethernet 00, yaitu 192.168.1.1. Di sininya juga oke. Karena kita sudah menyeting untuk IP configuration-nya, kita bisa melakukan cek terlebih dahulu pada command prompt, kemudian tulis IP config, enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP address telah berubah, subnet masknya dan default gateway-nya sudah berubah. Kemudian kita close. Kita setting, karena di sini sudah disetting, maka saya juga akan menuliskan untuk menandakan bahwa IP address ini telah disetting ya. Karena tadi PC4 itu IP address-nya 192.168.1.2. Di sini sudah sesuai ya. Kemudian dicek terlebih dahulu apakah sama ya di sini 192.168.1.2. Kemudian untuk di PC5 juga 192.168.1.3. Dicek kembali untuk memastikan. Nah, di sini sama IP address-nya. Jadi saya menuliskan ini hanya sekedar menandakan bahwa IP address telah disetting oleh huruf angka atau angka yang ini. Kemudian untuk PC6-nya saya klik PC6, kemudian klik desktop, IP configuration, kemudian IP address-nya disetting menjadi pada Ethernet 10. Karena awalannya merupakan 192.168.2, maka akhirannya saja yang dibedakan. 2.168.2.2 berarti ya. Kemudian subnet masknya otomatis, default gateway-nya gunakan pada Ethernet 192.168.2.1. Begitupun juga dengan DNS servernya. Nah, di sini kita sudah menyeting IP configuration-nya. Kemudian untuk memastikannya kembali apakah sudah berubah IP configuration-nya, maka di sini saya klik command prompt, kemudian menuliskan ipconfig. Nah, bisa dilihat ya di sini IP address-nya telah berubah, subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya juga sudah berubah. Nah, untuk menandakan bahwa IP address-nya telah disetting, di sini saya menuliskan kembali IP address-nya supaya lebih terlihat ya, untuk nanti melakukan testingnya supaya gampang. 2.2. Nah, yang terakhir kita setting IP address pada PC7. Saya klik PC7, kemudian klik desktop, klik IP configuration. Nah, di sini di setting IP configuration-nya. Kita tulis IP address-nya, karena sebelumnya
192.168.2.2, maka IP address untuk PC7 diakhiri dengan angka 3 saya supaya membedakannya. Subnet masknya otomatis default gateway-nya kita setting menggunakan IP address dari PS Ethernet 1.0. Kemudian di sini set DNS server juga. Nah, karena di sini kita sudah menyeting IP configuration, untuk memastikan kembali apakah sudah berubah, kita kembali ke desktop, kemudian klik command prompt, lalu menuliskan IP config sama seperti cara yang tadi. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah ya, sesuai dengan yang sebelumnya sudah saya atur. Nah, di sini saya akan menandakan untuk IP address-nya. Di sini ya, 192.168.2.3. Nah, karena di sini seluruhnya sudah ditentukan IP address-nya, artinya di sini sudah saling terhubung. Nah, untuk memastikan kembali apakah ini sudah saling terhubung, saya akan melakukan testing pada masing-masing device. Nah, testing yang pertama ini saya akan melakukan di PC 4. Kita klik PC 4, kemudian klik desktop, lalu klik command prompt. Karena sebelumnya sudah menentukan IP config-nya, kita langsung testing dengan menuliskan ping. Kemudian di sini saya akan melakukan testing pada PC 5. Jadi antara PC 4 dengan PC 5, saya ingin memastikan apakah sudah terhubung atau belum. 92.168.1.3. Kita tunggu. Nah, apabila hasil seperti ini, maka artinya ini sudah terhubung atau sukses. Lalu saya juga ingin melakukan testing ke switch-nya sendiri, yaitu di PS Ethernet 00. Kita tulis ping, kemudian menuliskan IP address-nya 1.1. Nah, di sini sudah terhubung ya. Oke, nah kita lanjut ke device yang berseberangan. Mohon maaf sebelumnya keluar ya. Nah, kita melakukan testing untuk PC 6. Apakah karena berseberangan ini tidak terhubung atau terhubung gitu. Melakukannya hal sama dengan yang sama sebelumnya, ping, menuliskan IP address-nya 2.2. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terhubung ya. Kemudian saya juga ingin melakukan testing pada PC 4 ke PC 7. 192.168.2.3. Sesuai dengan ini ya, IP address dari PC 7. Kita klik enter, kemudian ditunggu apakah terhubung atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini ternyata sudah terhubung. Nah, kemudian sini saya akan melakukan testing juga untuk PC 4 ke switch 3. Karena switch-nya berbeda, apakah terhubung atau tidak. Ping 192.168.2.1 sesuai dengan ini ya, IP address-nya. Enter. Ternyata di sini terhubung. Jadi fungsi router ini emang untuk menghubungkan seluruh elemen walaupun IP address-nya berbeda. Nah, kemudian saya akan melakukan testing juga pada PC 5 ya. Klik PC 5, kemudian desktop, lalu command prompt. Karena sebelumnya
sudah dilakukan tes ke PC 4, maka di sini saya akan melakukan langsung tes ping ke switch 2 dengan IP address yang ini. Sama seperti tadi, ping kemudian dituliskan IP address-nya. Nah, sudah terbukti bahwa ini sukses, artinya sudah terhubung. Kemudian untuk PC 5 ke PC 6, karena berseberangan apakah terhubung atau tidak. Ping IP address dari PC 5. Nah, bisa dilihat ini artinya sudah terhubung ya. Kemudian untuk PC 7-nya saya melakukan testing juga. Ping IP address dari PC 7 ini sudah ada ya, sudah saya tuliskan sebelumnya. 92.168.2.3. Nah, ini artinya sudah terhubung. Lalu saya melakukan tes ping juga untuk switch yang berseberangan dengan PC 5, yaitu switch 3 dengan IP address pada PC Ethernet 10, yaitu yang ini yang sudah saya tuliskan sebelumnya ya. Sama seperti tadi caranya. Klik enter, kita tunggu sampai selesai. Nah, sini artinya sudah sukses atau sudah terhubung. Kemudian saya ingin melakukan testing juga pada PC 6. Kita klik PC 6, kemudian klik desktop, command prompt. Nah, karena sebelumnya tadi sudah dilakukan testing pada PC 4, PC 5, sebelumnya ke PC 6, saya langsung ingin melakukan testing pada switch 2 dengan IP address yang ini. Sama dengan cara yang sebelumnya. Enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, apabila seperti ini artinya sudah sukses, sudah terhubung. Lanjut untuk switch-nya sendiri yang terhubung paling dekat ya. Ping ini saya geser, kemudian dilihat di sini ya. Ini adalah IP address-nya, sudah saya tuliskan sebelumnya. 192.168.2.1. Nah, ini artinya sudah sukses, sudah terhubung. Kemudian untuk PC 6 ke PC 7 saya ingin melakukan tes ping juga. Ping 92.168 ini ya, 2.3 akhirnya. Enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini artinya sudah sukses ya. Oke, karena udah dicek seluruhnya dari PC 6 ke switch-nya sendiri, switch yang berseberangan, kemudian PC yang lainnya sudah dicek seluruhnya, saya lanjut ingin mengecek pada PC 7. Klik PC 7, kemudian klik command prompt, karena tadi sebelumnya pada PC 7 ini sudah melakukan testing pada PC seluruhnya ya. Jadi saya di sini ingin melakukan testing pada kedua switch. Nah, switch yang pertama ini mungkin untuk switch yang paling dekat dengan PC 7 ya. Sama seperti tadi caranya, ping IP address-nya dari switch 3 yaitu 192.168.2.1. Enter, ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini artinya sudah sukses atau sudah terhubung ya. Kemudian kita ingin mengetahui juga apakah PC 7 terhubung ke switch 2 yang berseberangan ini ya. Langsung saja ping, kemudian IP address-nya ini ya untuk switch yang berseberangan atau switch 2-nya 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini sudah sukses semua. Oke, karena tadi saya sudah melakukan testing, artinya semua elemen yang ada di sini sudah saling terhubung. Oke, untuk memastikannya kembali, saya di sini akan melakukan test message juga ya. Untuk PC 4 ke PC 5. Nah, bisa dilihat di sini, ini sukses ya. Dari PC 4
ke PC 5. Kemudian untuk PC 4 ke PC 6. Nah, ini sukses juga dari PC 4 ke PC 7. Sukses ya ini, PC 4 ke PC 7. Kemudian dari PC 5 ke PC 6, kita scroll ke bawah. Nah, ini bisa dilihat sukses dari PC 5 ke PC 7. Nah, ini sukses juga ya. Kemudian yang terakhir dari PC 6 ke PC 7. Oke, di sini bisa dilihat sukses ya, dan yang sebelumnya juga sukses. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang saya praktikkan, yaitu merupakan static routing untuk konfigurasi routing pada jaringan komputer. Nah, tadi saya sudah mempraktekkan bagaimana routing dengan static routing. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum yang saya tadi laksanakan yaitu untuk menghubungkan jaringan yang berbeda ataupun beda kelas IP address digunakan sebuah perangkat jaringan yang disebut router. Nah, routing IP adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network lain melalui satu router. Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik, router menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Nah, static routing adalah pembuatan pengupdate routing tabel secara manual. Static routing tidak akan merubah informasi yang ada pada tabel routing secara otomatis sehingga administrator harus melakukan merubah secara manual apabila topologi jaringan berubah. Nah, karena tadi yang saya lakukan ada static routing, ini merupakan kesimpulan dari praktikum yang saya laksanakan tadi. Kemudian selanjutnya yaitu instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Sebelum saya mempraktikkan dari berbasis jaringan kabel dan nirkabel, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa sih jaringan kabel itu. Jaringan kabel merupakan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kondisi jaringan atau network menggunakan kabel jaringan yang dinilai lebih stabil dan lebih tahan terhadap cuaca. Hal ini tentu saja disebabkan karena sifat dari kabel itu sendiri yang memiliki jalur sendiri dalam jaringan. Kemudian saya akan menjelaskan juga jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel atau wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, saya akan melakukan praktikum untuk laksana dari instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Nah, baiklah, di sini saya akan mempraktikkan instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Langkah pertama di sini saya akan menyiapkan terlebih dahulu yaitu satu server ya. Kemudian selanjutnya 2 PC. Oke, agak lag ya. Nah, di sini saya cuma membutuhkan 2 PC aja. Mungkin ininya dihapus aja ya. Selanjutnya, untuk nirkabelnya saya akan menggunakan laptop. Kemudian juga menggunakan smartphone. Lalu untuk menghubungkan seluruhnya di sini saya mau menggunakan switch, yaitu PT switch, dan untuk nirkabelnya saya ingin menggunakan access point. Nah, di sini saya menggunakan access point PT. Oke, mungkin saya akan merapikannya terlebih dahulu ya. Nah, bisa dilihat di sini apabila dipasangkan access point maka langsung terhubung dengan smartphone. Namun di sini bisa dilihat belum terhubung ke laptopnya. Jadi saya nanti akan menghubungkan terlebih dahulu.
Oke, di sini saya akan merapikannya dulu. Oke, nah karena di sini sudah terhubung dan di sini belum, saya akan mencoba menghubungkannya dulu dari akses point ke laptop. Dengan mengklik laptop, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini saya akan mencoba mematikan terlebih dahulu laptopnya dengan klik tanda kuning ini. Lalu yang ada di sini, karena saya ingin menghubungkan ke access point, maka dikeluarkan dulu. Nah, untuk terhubung ke access point, saya menggunakan PT Laptop NM1W. Dipasangkan. Nah, jangan lupa dinyalakan kembali. Saya akan menyalakannya. Kan sudah berwarna kuning, ini artinya sudah menyala. Kemudian kita lihat, nah di sini ada garis-garis putus seperti ini, artinya ini sudah terhubung. Kemudian untuk menghubungkan satu sama lain, saya menggunakan jaringan kabel, yaitu jaringan kabel Copper Strike untuk menghubungkan ya. Kemudian di sini, nah tadi di sini PS Ethernet 00, kemudian di sini PS Ethernet 01. Selanjutnya saya ingin menghubungkan switch ke access point-nya. Di sini PS Ethernet 11 ke access point-nya, port 0. Lalu dari switch juga saya ingin menghubungkan ke dua PC di PS Ethernet 21. Oh, salah. Sini harusnya PS Ethernet 31 ya. Oke. Nah, di sini saya mau merapikannya dulu. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Mungkin ini karena masih warna kuning, kita tunggu terlebih dahulu sampai berwarna hijau. Nah, di sini sudah berwarna hijau, kemudian tinggal sisa dua lagi ya. Jadi, saya di sini menggunakan kabel Copper Strike untuk jaringan kabelnya, kemudian di sini menggunakan access point, laptop, dan juga smartphone sebagai jaringan nirkabelnya. Nah, di sini saya ingin menyeting IP address, tapi secara otomatis, jadi tidak seperti praktikum sebelumnya saya secara manual mengatur IP addressnya. Nah, di sini saya memasang server untuk menggunakan DHCP supaya nantinya terhubung secara otomatis. Nah, kemudian untuk secara otomatis saya klik server, kemudian desktop, kita setting dulu IP configuration dari server ya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.100.0. Subnet masknya otomatis. Oke, karena tadi ada sedikit error, saya ulang ya. 168.100.0. Oh, jadi nggak bisa menggunakan IP yang seperti itu ya. 192.168. Oke, saya akan menggunakan 40.0. Nah, sudah. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.10.1. Oke. Kemudian kita ke service, lalu klik DHCP. Nah, di sini saya mengklik on karena sebelumnya sudah disetting IP address-nya ini, maka saya memulainya di angka 1 untuk setting IP address device yang lainnya. Karena kan tadi IP address belakangan 0 ini sudah dipakai oleh server. Kemudian klik save, jangan lupa. Nah, silang. Nah, di sini saya untuk menandakan bahwa server ini telah dipasang IP address, di sini saya akan menuliskannya.
10.1. Bisa dilihat ya IP address-nya 192.168.10.1. Nah, kemudian saya ingin melakukan tes IP configuration di command prompt, apakah IP address-nya sudah berubah sesuai yang sudah diatur sebelumnya. Nah, di sini ternyata sudah berubah ya. Kemudian untuk selanjutnya kita cek di laptop. Kita klik desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini sudah otomatis di DHCP dan IP address-nya dan juga subnet mask-nya sudah terpasang otomatis karena sebelumnya sudah diatur di server. Lalu di smartphone juga kita cek. Nah, sudah DHCP dan di sini sudah IP address-nya terpasang. Karena tadi untuk laptop tadi IP address-nya kan ini ya sudah terpasang mulai dari 192.168.10.2. Nah, untuk menandakannya saya di sini akan menuliskannya IP address dari laptop 10.2. Kemudian di smartphone juga 192.168.10.3. Oke, kita cek kembali ya untuk memastikan. Di sini laptop ya 10.2, kemudian smartphone 10.3 ya. Oke, untuk selanjutnya di PC 10 kita coba lihat apakah sudah terpasang. Nah, di sini kan belum terpasang ya IP address-nya, jadi di sini jangan diketik kembali gitu. Namun bisa saja diketik kembali, tapi lebih efektif jika kita mengklik DHCP, maka ditunggu. Nah, ini langsung otomatis terpasang gitu. Karena belakangnya 10.4 kita tulis juga ya. 192.168.10.4. Oke. Nah, selanjutnya PC 11, klik desktop IP configuration, kita klik DHCP, lalu tunggu ini sampai successful dan terlihat bahwa IP address dan subnet mask-nya sudah terpasang otomatis karena sebelumnya sudah disetting di server. Dituliskan kembali IP address-nya di sini 10.5. Oke, di sini sudah memiliki IP address semua ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan testing pada masing-masing servernya ya. Dimulai dari server mungkin ya. Kita testing command prompt, kemudian testingnya saya akan mencoba dari laptop dulu. Ping, kemudian IP address dari laptop. Nah, ini sudah sukses ya. Kemudian ke smartphone, IP address smartphone 10.3. Enter. Sini juga sudah terhubung ya. Kemudian di PC 10, ping 192.168.10.4. Enter. Dah sukses. Kemudian juga di PC 11, ping IP address PC 11 itu 192.168.10.5. Enter. Nah, udah oke ya. Jadi dari server ini sudah terhubung ke PC, kemudian ke laptop dan juga ke smartphone. Selanjutnya saya akan melakukan IP configuration dari laptop ke device yang lainnya ya. Mulai dari, karena tadi sebelumnya sudah dilakukan testing dari server ke laptop, artinya laptop ke server pun sudah terhubung ya. Sini diketikkan ping mulai dari smartphone ya, IP address smartphone 10.3. Enter. Dan ditunggu sampai selesai. Ya, di sini successful ya, artinya sudah terhubung. Kemudian juga ke PC ini, ping 192.168.10.5.
10.4 ya, IP address PC 10. Nah, sudah sukses artinya sudah terhubung. Kemudian di sini saya akan melakukan tes ping di PC 11. Ini IP address dari PC 11. 10.5. Enter. Nah, sini sudah terhubung. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan tes ping dari smartphone ke PC 11, PC 10. Karena sebelumnya sudah dilakukan tes ping ke laptop, ke server. Jadi saya tinggal memastikan apakah ke PC 10 dan 11 ini sudah terhubung atau belum. Dari PC ke 10 dulu ya. IP address dari PC 10. Oke, udah sukses. Kemudian di PC 11 ya. 192.168.10.5. Oke, ini artinya sudah sukses. Selanjutnya saya akan melakukan ping dari PC 10 ke PC 11. Klik PC 10, klik command prompt, kemudian menuliskan ping dan juga IP address dari PC 11. Oke, sudah sukses ya. Jadi, saya telah melakukan tes ping pada seluruh device dan sukses. Kemudian di sini saya akan mencoba menggunakan message ya. Dari server ke sini. Nah, ini sukses ya. Kemudian dari sini, dari server ke smartphone. Kayak bisa dilihat di sini sukses di bawah. Di kanan bawah. Dari server ke PC 11. Oke, di sini warna coklat ya, sukses. Kemudian dari server ke PC 10, scroll ke bawah, nah ini sukses juga. Kemudian dari laptop ke smartphone, nah di sini sukses. Kemudian dari laptop ke PC 11, sukses. Kemudian dari laptop ke PC 10, ini sukses juga. Dari smartphone ke PC 11, sukses. Kemudian dari smartphone ke PC 10, sukses juga. Kemudian PC 11 ke PC 10, oke, sukses. Jadi dari praktikum yang saya lakukan ini konfigurasi, mohon maaf sebelumnya bukan konfigurasi tapi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel yang telah saya laksanakan ini sukses. Nah, kesimpulan dari praktikum tersebut yaitu untuk mendapatkan alamat IP atau setting IP address secara otomatis oleh network digunakan suatu layanan atau fungsi yang bernama DHCP, Domain Host Control Protocol. Nah, DHCP ini merupakan protokol client server yang digunakan untuk memberikan alamat IP kepada komputer klien atau perangkat jaringan secara otomatis. Alasan mengapa banyak yang menerapkan DHCP adalah kemudahannya dalam pemberian alamat IP kepada komputer atau klien perangkat jaringan walaupun dalam jumlah yang banyak secara otomatis. Jadi kita tidak perlu memberikan alamat IP secara manual kepada setiap komputer satu persatu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama ini ada WEP, Wide Equivalent Privacy. WEP atau Shard Key Authentication adalah security atau metode keamanan untuk jaringan wireless yang merupakan metode standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Nah, fungsi dari WEP ini digunakan untuk verifikasi identitas pada authentication station. WEP ini dapat digunakan untuk data encryption.
Nah, selanjutnya ada WPA, Wi-Fi Protected Access. Metode pengamanan dengan metode WPA ini diciptakan untuk melengkapi sistem yang sebelumnya, yaitu WP. Para peneliti menemukan banyak celah kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WP. Nah, kelebihan dari WPA ini meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Kelemahan dari WPA sendiri ini sampai saat ini adalah proses kalkulasi atau enkripsi deskripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Selanjutnya ada WPA PSK, Wi-Fi Protected Access Free Circuit. Nah, WPA PSK ini merupakan security terbaru wireless yang lebih bagus dari WP dan WPA. Dalam WPA 2 PSK yang ada dua jenis algoritma, yaitu algoritma Advanced Encryption Standard ACE atau ACE dan algoritma Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Selanjutnya ada WPA 2. Nah, WPA 2 ini adalah sertifikasi produk yang tersedia lewat Wi-Fi Alliance. Sertifikasi tersebut hanya menyatakan bahwa peralatan wireless yang kompatibel dengan standar IEEE 802.11i. Tujuan dari sertifikat tersebut adalah untuk mendukung wajib tambahan fitur keamanan standar IEEE 802.11i yang tidak sudah termasuk untuk produk-produk yang mendukung WPA. Nah, selanjutnya ini ada MAC filter. MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik bagi WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencuri PC card dan MAC filter dari suatu access point sniffing terhadap WLAN. Nah, MAC filter ini fungsinya untuk menseleksi komputer mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address. Tapi dari MAC filter ini memiliki kelemahan, yaitu MAC address bisa diketahui dengan software Kismet. Selanjutnya menyembunyikan SSID. Nah, SSID disembunyikan dengan maksud agar hanya yang mengetahui atau memiliki akses SSID yang dapat terhubung ke jaringan tertentu. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena SSID tidak dapat disembunyikan secara sempurna karena tidak jarang juga SSID mudah dilacak orang lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sistem operasi jaringan. Nah, macam-macam sistem operasi jaringan diantaranya ada Microsoft Line Manager. Microsoft Corporation bersama-sama dengan Tricom Corporation mengembangkan sistem operasi jaringan. Pengaturan LAN yang dirancang untuk mengembangkan perangkat lunak server jaringan yang dijalankan dengan sistem operasi MS-DOS. LAN Manager versi akhir yaitu versi 2.2 diimplementasikan ke dalam OS 2. 1.31 menjadi sistem operasi server Microsoft. Nah, versi ini sebelumnya digantikan oleh Windows NT Server pada tahun 1994. Selanjutnya ini Novel Network. Novel Network merupakan sistem operasi jaringan yang diimplementasikan pada komputer IBM. Pengembang dari Novel Network bernama Novell. Sistem operasi ini dibuat berbasiskan berdasarkan tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Selanjutnya Microsoft Windows Net Server. Sistem operasi Windows Net diciptakan dengan berbagai edisi yang berbeda. Nah, produk ini dibangun berdasarkan kesamaan kode sumber, antara lain Windows Net Workstation yang diciptakan khusus komputer workstation jaringan. Selanjutnya di sini ada Banyan Finish. Nah, Banyan Finish ini singkatan dari Virtual Integrated Network Service, merupakan sistem operasi jaringan yang tren pada tahun 1980 sampai 1990. Nah, pengguna sistem operasi jaringan ini diimplementasikan banyak di perusahaan-perusahaan. Kemudian selanjutnya ada Unix. Sistem operasi Unix sebagai komputer server dan workstation.
karena fitur-fitur Unix ini bersifat multi-user, portable, dan multitasking untuk para penggunanya. Nah, tujuan dari server ini ialah sistem komputer yang mengelola beberapa komputer lain dan mungkin dalam bentuk jaringan Ethernet atau Internet. Kelebihannya ini multi pengguna, dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian juga ada salah satu kelemahannya, yaitu membutuhkan memori yang cukup besar. Selanjutnya ada GNU atau Linux. Nah, GNU atau Linux ini turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operation system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Nah, salah satu jenis varian Linux yang banyak digunakan untuk sistem operasi jaringan adalah Debian. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk UAS komunikasi data jaringan komputer. Mungkin banyak salah kata yang saya ucapkan. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf dan juga saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.